Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Simuldan Aras dari kelas 11.1 akan menerangkan tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada kitab-kitab Allah artinya meyakini bahwa Allah telah menurunkan wahyu kepada rasul-rasulnya yang berisi pokok ajaran agama dan kemudian mengamalkan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya. Kitab-kitab suci yang diterangkan di dalam Al-Quran. Ada kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Isi pokok kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa AS, dan kitab Taurat adalah kitab yang pertama Allah turunkan. Isi dari kitab Taurat: perintah untuk mengesahkan Allah, larangan menyembah berhala, larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan sia-sia, perintah menyucikan hari Sabtu, perintah menghormati kedua orang tua, larangan membunuh sesama manusia, larangan berzina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, dan larangan mengambil hak orang lain. Isi pokok kitab Zabur. Kitab Zabur merupakan kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk menjadi pedoman bagi umatnya, karena sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Namun, setelah Nabi Musa meninggal dunia, kitab Taurat diingkari para pengikutnya yang ingkar. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Zabur sebagai pengganti dan melengkapi kitab Taurat. Kitab Zabur berisi nyanyian rohani yang dianggap suci yang berasal dari Nabi Daud alaihissalam. Ada 150 nyanyian yang terkumpul dalam kitab ini, berkisah tentang seluruh peristiwa dan pengalaman Nabi Daud alaihissalam, dari mulai mengenai kejatuhannya, dosanya, pengampunan dosanya Allah Subhanahu wa taala, sukacita atas kemenangan musuh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Tuhan, sampai kemuliaan Mesias yaitu Nabi Isa yang akan datang. Selanjutnya isi pokok kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk dijadikan pedoman bagi umatnya. Kata Injil berasal dari bahasa Yunani yaitu Evangelion, yang berarti kabar gembira. Kemudian diterjemahkan kepada bahasa Arab menjadi Injil. Makna dari kabar gembira yang dimaksud adalah karena Nabi Isa alaihissalam menggembirakan para umatnya dengan berita akan kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang terakhir untuk seluruh alam. Adapun isi pokok kitab Injil seperti perintah untuk kembali mengesahkan Allah, membenarkan keberadaan kitab Taurat, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam yaitu Nabi Muhammad SAW. Isi pokok kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran adalah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk dijadikan pedoman hidup manusia. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Di dalam Al-Quran mengandung hukum-hukum serta peraturan yang lengkap meliputi seluruh aspek kehidupan manusia untuk mencapai kemakmuran hidup dunia maupun untuk kebahagiaan hidup di akhirat. Lanjutan pokok kitab Al-Quran yaitu berisi akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan tarik. Sampai di sini saja penjelasan tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.